Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya hari ini. Aku melanjutkan lagi untuk pembacaan terakhir Romance Januari 2022 ya. Ini untuk zodiak Pisces ya, karena aku udah buat dari Aries kemarin ya, berapa hari yang lalu maksudnya. Jadi ini aku buat untuk Pisces. Jadi Pisces energinya bisa terbalik, bisa kamunya yang Pisces atau dianya yang Pisces. Oke. Dan kalau tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Berarti ya memang bukan untuk kamu. Sesimpel itu untuk melihat suatu pembacaan, apalagi di YouTube ya. Kamu harus paham, apalagi kalau kamu udah baca deskripsi reader yang bilang semua tanggung jawab kembali ke kamu. Artinya ya pembacaan itu belum tentu untuk kamu, belum pasti untuk kamu. So ya jangan dipaksakan, nanti yang kecewa diri sendiri ya. Oke. Kita lihat orakelnya ya untuk Pisces. Oke, kita lihat orakelnya. Untuk Pisces Januari 2022 love reading. The Aphrodite, awaken the goddess within you through dance, self-care, and appreciating your divinity. Okay, Lala, the Mother Mary, expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. Okay, Lala, the Mary Magdalene, unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearances may be. The bottom of the decknya the bright future Lakshmi. Stop worrying, everything is going to be fine. Okay. Untuk siapa ini? Siapa ya? Pisces ya. Apapun yang terjadi, aku ngelihat walaupun bukan terkadang ya, sekarang itu sedang gelap-gelapnya ya, namun sebenarnya matahari udah memperlihatkan cahayanya. Dan kamu tahu, kita semua sebenarnya tahu ya, saat malam tiba itu bukan berarti matahari tenggelam. Matahari hanya sedang berpindah ke tempat lain, di belahan bumi lain ya. Bukan berarti matahari benar-benar tenggelam. Matahari tetap ada ya, di tempatnya berada. Bukan matahari yang pindah, namun kitanya yang berpindah ya ke arah yang berbeda, yang membuat kita tidak melihat lagi matahari. Jadi sekarang semesta, Tuhan pengen ngasih lihat kamu, bumi dan segala isinya yang terjadi di dunia ini ya, hanya melakukan pekerjaannya masing-masing. Maksudnya gini, kehidupannya memang seperti ini, baik dan buruk. Namun yang membuat kita merasa jauh, merasa gelap dalam hidup ini, merasa ditinggalkan, dikecewakan adalah ego kita sendiri. Dimana saat bulan menghilang ya, misalnya karena siang hari nggak begitu kelihatan karena ada matahari yang menerangi, kita ngerasa bulan hilang, padahal enggak. Bulan ada di tempatnya, hanya aja saking terangnya matahari menutupi bulan, yang membuat mungkin di bagian tempat kita tinggal nggak benar-benar bisa ngeliat bulan siang hari. Ada suatu tempat yang kita bisa ngeliat ya. Dan begitu juga saat matahari berada di belahan bumi lain, kita ngerasa matahari pergi, matahari hilang. Kita begitu mudah untuk ibaratnya dipermainkan oleh egoismenya kita sih. Jadi kasarnya semesta pengen bilang ya, apapun yang terjadi kehidupan semesta ya begini-begini aja. Yang menyakiti justru adalah diri kita sendiri yang terkadang kita nggak sadari ya, karena kita berekspektasi, kita berharap pada sesuatu yang sebenarnya ya bisa kasar-kasarnya kita tahu itu bakal nyakitin kita ya. Apalagi kalau kamu masih bertahan atau memberikan cinta kamu seluruhnya, habis-habisannya
untuk seseorang di sini ya Pisces. Kita lihat True Love Oracle-nya. Kita lihat Pisces, ada Poise, lalu ada Milk and Honey, lalu ada New Life, dan ada Building Blocks, lalu ada Mending. Jawabannya sebenarnya dari semua hal ini adalah dengan kamu ataupun aku bersatu dengan semesta, unite atau union dengan semesta, atau kita bisa bilang spiritual ya, dimana ada sebuah Pisces ya, hal yang manis sudah menunggu kamu ya, udah memperlihatkan energinya ya saat ini. Jadi itulah kenapa muncul bright future atau masa depan yang cerah. Ini buah bagi kalian yang udah menemukan inner peace ya. Jadi misalnya kamu ya memang menyedihkan, misalnya ada kegagalan di sini, aku ngelihat hubungan kamu sebelumnya ya, ada bright future, dan entah orang baru ataupun orang lama yang bisa terjalin di sini. Kenapa ya? Karena dengan tenangnya kamu, apalagi kalau kamu bisa menerima keadaan saat ini ya, jadi tinggal kamu bisa, keadaan dalam artian kamu udah bisa ikhlas, surrender, misalnya dengan adanya kegagalan sebelum ini ya. Dengan begitu apa yang untuk kamu perlahan demi perlahan mendekati kamu ya. Dan memang sebelum ini benar-benar terjadi ya, kamu harus menemukan unconditional love, yaitu cinta sejati, cinta apa adanya terhadap diri kamu sendiri ya. Memang sulit untuk bisa menemukan ini kalau kamu masih menggenggam kesakitan ya. Jadi kamu harus ngelepasin, bukan untuk dia yang nyakitin kamu, bukan hanya untuk kamu aja, namun untuk keseluruhan hidup kamu, agar kamu rasa atau menjalaninya dengan lebih baik ya. Karena aku yakin gak ada satupun yang pengen hidup selalu dalam kesakitan. Mungkin ada yang sudah terbiasa dengan kesakitan, namun ujung-ujungnya tetap berharap dengan hidup yang jauh lebih baik kan, dengan kebahagiaan. Oke, kita lihat, aku pengen lihat dulu Lenormand-nya ya. Oke, kita lihat untuk Pisces. Ada Rider, ada Clover, ada Roses. Di sini Roses aku ngelihat angkanya ya, justru aku tertarik ke situ, angka 1, 2, dan paling tertarik dengan angka 9 ya. Jadi aku ngerasain banget memang Pisces kamu bakal mengalami spiritualitas yang bagus banget di sini sebenarnya ya. Cuman ya sebelum masuk itu memang pembelajarannya harus besar ya. Mau diduakan atau ditigakan, bisa ada di sini energinya, atau kamu bisa memasuki energi orang ketiga, maksudnya kamulah yang orang ketiga juga bisa di sini ya. Dan ada birth chart atau astrologi western ya. Dan di the bottom of the deck-nya ada snake. So Pisces ya, energi seseorang yang pernah berurusan dengan kamu atau masih berurusan dengan kamu saat ini bukan energi yang baik. Mungkin dia cukup ya toksik, gak baik, namun kamu harus ingat juga energi toksiknya dia gak akan benar-benar bisa
benar-benar kamu rasakan kalau nggak ada energi itu juga sedikit banyaknya dalam diri kamu. Jadi sebenarnya dia men-trigger apa yang juga ada di dalam diri kamu. Aku nggak menyatakan toxic itu artinya buruk ya, no. Itu artinya energi yang justru menyakiti diri sendiri, bukan orang lain, ya. Justru orang yang sakit lah, yang kecewa lah, belum healing lah, yang bisa menyakiti orang lain kan. Karena dia nyakitin diri dia sendiri, lalu dia bakal nyakitin orang sekitarnya dia. Dan ujung-ujungnya cari pembenaran, entah orang ketiga, orang kedua, dia bakal merasa ingin untuk mendapatkan energi lain, untuk merasa excitement. Akhirnya dia ingin dengan banyak lawan jenis lainnya atau apapun orientasinya di sini. Dia pengen untuk dekat ini, dekat itu, agar dia merasa dicintai dan disayangi. Dan ujung-ujungnya saat dia tahu itu adalah sebuah kesalahan, dia bakal sakit karena dia ngerasa ternyata walaupun masih menggenggam egoisme yang dalam ini, yang sakit ini, kok keadaan tidak membaik, dia tetap sakit, dia tetap kecewa ya. So itulah ya, tidak ada baik-baiknya untuk menyimpan egoisme, apalagi egoisme yang buruk ya. Kitalah yang bakal habis-habisan. Oke, kita lihat tarotnya untuk Pisces. Ada Seven of Cups, Page of Wands, Four of Pentacles, Eight of Swords. Jika kamu bertahan dalam sebuah hubungannya karena kamu ngerasa kamu ingin dimiliki, kamu tetap bisa ngerasa sakit. Karena kamu bakal sadar dimiliki aja tidak cukup kalau kamu gak dicintai ataupun gak disayangi toh. Si Queen of Pentacles. Karena orang yang mungkin dia nyatakan dia sayang sama, cinta sama kamu, dia bisa adalah seseorang yang justru sangat menyakiti kamu, luar biasa. Kenapa begitu? Karena dia ngerasa cinta dialah yang terbaik untuk kamu, namun ternyata yang bisa kita bilang yang justru yang terburuk untuk kamu. Kasarnya sampai kayak gitu ya. Jadi kalau tidak resonate, mohon jangan dipaksakan ya. King of Wands, Two of Wands, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, dan ada di Hierophant. Ini hubungan yang mengarahkan ke arah spiritual banget sebenarnya ya. Seperti aku bilang, mau kalian in the end bersama ataupun tidak ya, tetap kalian bakal diarahkan ke arah sana ya. Dimana aku ngerasain kamu tetap bisa untuk mengikhlaskan dia, ataupun kamu bakal tetap bisa mengikhlaskan dia. Namun seseorang di sini aku harus bilang, mungkin kamu yang ikhlas, dianya yang tidak ikhlas ya. Ada keterbalikan. Okay. The Five of Cups, Two of Pentacles, lalu ada Knight of Cups, ada Three of Swords, Six of Wands, dan ada The World. Dan di the bottom of the decknya ada Knight of Pentacles. Ini sedang memang berbalik energinya, cuman ya aku harus bilang perlahan, karena energi Pentacles di terakhirnya di bottom of the deck, dan energi Pentacles ada energi paling lambat dan energi yang paling belakang untuk dalam daftar tarot ya. Jadi memang energinya itu energi earth sign ya. Earth sign itu seperti Virgo ya, Capricorn, dan Taurus ya kalau aku nggak salah, karena aku kebanyakan belajar astrologi Vedic, jadi aku agak lupa yang arah itu
Okay? Jadi memang earth sign ya artinya grounding, butuh proses secara natural, alami, dan itu perlahan ya. So semakin kamu sabar, semakin kamu ikhlas, kamu bakal mengerti. Dan ada yang protes sama aku ya di komen aku, saat dia bilang nggak mungkin sabar itu nggak ada batasnya. Ya itu bukan sabar namanya ya. Jadi oke. Jadi di sini aku harus bilang sama kamu ya, kesabaran ya intinya ya ibaratnya sarinya atau ikhtisar, gimana ya bahasanya, kayak intinya dari kesabaran adalah keikhlasan ya. Mau apapun yang terjadi toh. Namun kalau kamu, kebanyakan dari kita sekarang menjadikan sabar itu ada batasnya. Dan kalau kamu bilang sabar itu ada batasnya, itu bukan sabar namanya. Artinya kamu sedang pamrih. Artinya kamu bilang aku bersabar, namun ada batasnya nih, ada limitednya. Ya, ada batas kadaluarsanya, dan itu bukan sabar. Itu artinya kamu hanya sedang menggali lubang, ya. Dan kamu terjun di sana dan kamu berharap seseorang menolong kamu, atau kamu ya di dalam lubang itu diam aja dan berharap waktu akan membaik. Namun kamu terus-terusan menggali lubang itu karena kamu percaya kesabaran ada batasnya. Jika kesabaran kamu tidak ada batasnya dan kamu sabar untuk berhenti aja setelah kamu masuk ke dalam lubang itu nggak akan pernah dalam dan sangat dalam. Jadi kamu keluar dari sana nggak akan sulit lagi. Namun kalau kamu kekeh ngerasa sabar itu adalah ada sabarnya, kamu bakal terus menggali lubang itu. Ya karena kamu berharap kamu bakal mencari jawaban di dalam lubang itu, dan kamu gak akan menemukannya, dan justru orang akan sulit mengeluarkan kamu dari sana, dan kamu sendiri bakal sulit untuk keluar dari sana. So kamu harus paham, itu bukanlah sabar, itu pamrih. Mau kamu marah, kamu kecewa sama aku, kamu dislike video ini pun, kamu protes sama aku di komen, ya memang gitu adanya ya. Aku sedang tidak menyakiti ataupun gimana. Aku hanya memperlihatkan, ya memang gitu energinya. Kalau ego kamu sedikit mengerti dan paham atau mau turun saat aku mengatakan hal ini kamu akan ngerti kok apa yang aku maksud. Sama sekali nggak berusaha untuk menyakiti siapa-siapa. Jadi benar-benar ya sabar yang dalam artian ya ikhlas, yang nggak perlu ada batasnya gini ya gitu ya. Just being, hidup sebaik-baiknya. Seperti orang bilang klise, hidup di masa sekarang, gak lebih dan gak kurang. Tidak hidup di masa lalu, tidak hidup di masa depan. Saat kamu berada di energi ini, keadaan akan perlahan demi perlahan membaik, bahkan tanpa kamu sadari. Ya, oke. Kita lihat pesan semesta untuk zodiak Pisces ya. Kita pakai Words of Buddha ya, karena aku sangat kagum banget dengan sosoknya Buddha. Aku suka banget dengan kata-katanya. Oke, kita lihat yang mana ya. Oke, kita lihat. This eternal wisdom is to meet hatred with no hatred. The method of trying to conquer hatred through hatred never succeed in overcome hatred, but the way method of overcome hatred through non-hatred is eternally effective. That is why the method is described as eternal wisdom. Ya, kebijaksanaan yang abadi, yang utama, ya, saat kita mempertemukan apa itu kebencian, kemarahan dengan ketidakbencian, ya. Metode yang mencoba untuk membuat kebencian dibalas dengan kebencian, ya tidak akan pernah berhasil untuk menyelesaikan kebencian atau kemarahan itu sendiri. Namun dengan metode yang overcoming, atau ibaratnya menyelesaikan atau ya melalui kebencian dengan cara yang tidak benci, tidak dengki, tidak buruk ya, itu sangat benar-benar efektif.
Itulah kenapa metode ini dideskripsikan sebagai kebijaksanaan yang abadi sih. Jadi walaupun apapun yang terjadi, dia melakukan apapun dengan kamu ataupun sebaliknya, yang udah terjadi ya memang udah terjadi. Namun jangan jadikan itu, dia nyakar kakiku. Ya, labu, sini. Apapun yang terjadi ya, yang pastinya ada sesuatu pembelajaran di sana. Ya, jadi untuk apa kamu melakukan hal yang sama? Entah dia yang jahat ke kamu atau kamu jahat ke dia, ya hentikan lingkaran karma itu. Ya. Oke. Lalu ada a man is not called wise because he talks and talks again, but is he peaceful, loving, fearless, and he is in truth called wise. Ya. Seorang manusia tidak disebut bijak hanya karena dia bicara dan bicara lagi, namun karena dia tenang, ya, penuh cinta dan tanpa ada ketakutan, dan dia benar-benar disebut bijak. Kalau kamu perhatikan orang yang benar-benar bijak, spiritual, ya, dia nggak akan berkoar yang nggak penting, ya, dia nggak akan mengikuti drama kehidupan ini, ya, dia akan sebaik-baiknya hidupnya aja gitu, dan nggak juga berusaha menjelaskan apa-apa bagi orang yang memang tidak akan pernah mengerti dan tidak akan mau gitu. Ya, jalani hidup sebaik-baiknya aja. Oke, akhirnya udah 20 menit. I think that's all ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Yuk, maju. Say bye bye dari Labu.